Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit resum saya dari makalah kelompok 4 tentang BMT. BMT adalah badan yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang seperti zakat, infak, dan sedekah. BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Secara kelembagaan, BMT didampingi atau didukung oleh Pinbuk. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat di mana BMT itu berada. Dengan jalan ini, BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. BMT juga memiliki asas di mana BMT dalam kegiatannya selalu berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Menurut peraturan perundang-undangan, telah ditegaskan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan, artinya segala pemikiran tentang kegiatan koperasi harus selalu bertumpu pada pendekatan kekeluargaan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang semata-mata tidak hanya mengandung atau memandang kebutuhan materi sebagai tujuan aktivitas ekonominya. Aspek kesehatan BMT dan koperasi dapat dilihat dari yang pertama, kinerja keuangan BMT dan koperasi mampu melakukan penggalangan, pengaturan, penyaluran, dan penempatan dana dengan baik, teliti, hati-hati, dan benar, sehingga berlangsung kelancaran arus pendanaan dalam pengelolaan kegiatan usahanya. Yang kedua, kelembagaan dan manajemen BMT dan koperasi memiliki kesiapan untuk melakukan operasinya. Dilihat dari sisi kelengkapan legalitas, aturan-aturan, dan mekanisme organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pendampingan dan pengawasan, SDM, permodalan, sarana, dan prasarana saja. BMT dan Koperasi Syariah. BMT memiliki asas di mana BMT dalam kegiatannya selalu berasaskan pada Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Menurut pantauan perundang-undangan telah ditegaskan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan. Artinya segala pemikiran tentang kegiatan koperasi harus selalu bertumpu pada pendekatan kekeluargaan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang semata-mata tidak hanya memandang kebutuhan materi sebagai tujuan aktivitas ekonominya. Sedangkan modal merupakan dana yang digunakan untuk melaksanakan usaha koperasi. Modal terdiri dari beberapa jangka panjang dan jangka pendek. Aspek kesehatan BMT dan koperasi dapat dilihat dari A. Kinerja keuangan BMT dan koperasi maupun melakukan penggalangan, pengaturan, penyaluran, dan penempatan dana dengan baik, teliti, hati-hati, dan benar, sehingga berlangsung kelancaran dan asas pendanaan dalam pengelolaan kegiatan usaha. Yang B. Kelembagaan dan manajemen BMT dan koperasi memiliki kesiapan untuk melakukan koperasinya dilihat dari sisi kelengkapan legalitas, aturan-aturan, dan mekanisme organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, dan pengawasan, SDM, pemodalan, sarana, dan prasarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswarin sebagai presum kelompok 4 yang berjudul BMT dan Koperasi Syariah. BMT adalah badan yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana seperti zakat, infak, dan sedekah. BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Koperasi sendiri adalah badan usaha yang beranggotakan seseorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Asas dan prinsip dasar BMT dan Koperasi Syariah. Asas dan prinsip dasar BMT secara besar memiliki kesamaan, yaitu
berdasarkan asas kekeluargaan dan tetap berdampingan dengan motif ekonomi sehingga di dalamnya tercapai kesejahteraan bersama. Selain itu, prinsip syariat tentunya juga tetap dipegang teguh. Prinsip-prinsip BMT sebagai berikut. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, keterpaduan. 3, kekeluargaan. 4, kebersamaan. 5, kemandirian. 6, profesionalisme. 7, istiqomah. Asas dan prinsip koperasi syariah. Asas koperasi adalah kekeluargaan. Artinya, segala pemikiran tentang kegiatan koperasi harus selalu bertumpu pada pendekatan kekeluargaan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang semata-mata tidak hanya memandang kebutuhan materi sebagai tujuan aktivitas ekonominya. Adapun dua prinsip dasar pada ekonomi syariah, yaitu pertama, koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang kedua, koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Pendirian dan permodalan di BMT Koperasi Syariah. Setiap pendirian BMT harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, didirikan oleh minimal 20 orang, memiliki visi dan misi bagi pemberdayaan ekonomi umat yang beroperasi dengan prinsip-prinsip muamalah sesuai dengan syariah. Yang ketiga, pengurus atau pengelola memiliki wawasan dan pengalaman atau pernah mengikuti pelatihan BMT atau magang di BMT. 4, harus melibatkan tokoh masyarakat setempat. 5, memiliki DPS, Dewan Pengawas Syariah. Yang keenam, berbadan hukum. Yang ketujuh, mempunyai tata tertib. Permodalan koperasi syariah. Sumber modal yang pertama itu UU nomor 12 tahun 1967. Yang pertama, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan modal sendiri. Sumber modal koperasi dari UU nomor 25 tahun 92. Yang pertama, modal sendiri. Yang kedua, simpanan pokok. Yang ketiga, simpanan wajib. Yang keempat, dana cadangan. Yang kelima, donasi. Yang keenam, pinjaman modal. Yang ketujuh, anggota. Yang kedelapan, koperasi lainnya. Yang kesembilan, bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang kesepuluh, penerbit obligasi atau surat hutang lainnya. Yang terakhir, modal koperasi yang utama adalah dari anggota karena 1, alasan kepemilikan. 2, alasan ekonomi. 3, alasan resiko. Yang terakhir, kegiatan usaha dan koperasi syariah. Kegiatan BMT adalah pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan mikro, antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonomi. Koperasi memiliki dua kegiatan utama, yaitu simpanan mudharabah dan pembiayaan. Simpanan mudharabah adalah simpanan yang dilakukan oleh pemilik anggota yang selanjutnya akan mendapatkan bagasi sesuai dengan kesepakatan di muka berdasarkan persentase pendapatan, misalnya 25-30% dari pendapatan per sejuta tiap bulan, dan dapat disimpan maupun ditarik setiap jam kerja. Yang kedua, pembiayaan merupakan kegiatan koperasi jasa keuangan syariah dalam hal menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pinjaman untuk keperluan menjalankan usaha yang ditekuni oleh nasabah sesuai dengan produk maupun ketentuan yang berlaku serta kesepakatan bersama. Kesehatan dalam BMT dan koperasi syariah. Aspek kesehatan BMT dan koperasi syariah dapat dilihat dari 1. Kinerja keuangan BMT dan koperasi mampu melakukan penggalangan, pengaturan, penyaluran, dan penempatan dana dengan baik, teliti, hati-hati, dan benar, sehingga berlangsung kelancaran arus pendanaan dalam pengelolaan kegiatan usaha. Yang kedua, kelembagaan dan manajemen BMT dan koperasi memiliki kesiapan untuk melakukan operasi dilihat dari sisi kelengkapan legalitas, aturan-aturan, dan mekanisme organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, dan pengawasan, SDM, permodalan, sarana dan prasarana kerja.